menyampaikan hal yang perlu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah disambut dengan baik di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kesekian kalinya kami hadir, Pak. Tidak terima dengan baik. Perkenalkan, kami dari DPW FSPMI Jawa Timur. Saya Ardian, saya wakil ketua. Bung Jajuli yang ada di sebelah saya ini adalah ketua dari DPW. Kawan-kawan sekretaris, kemudian kawan-kawan wakil ketua yang lain juga hadir. Bersama kami di sini ada Mbak Eka, ada Mas Udin. Kehadiran kami kesekian kali ini ingin memastikan bahwasanya apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya itu benar-benar menjadi komitmen kita bersama. Jadi kami sekarang ini sedang menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi ini, hal yang terbaik yang sekarang kondisi ekonomi kita seperti sekarang ini, kemudian kenaikan BBM yang sudah menyebabkan inflasi melambung tinggi, yang tidak diiringi dengan kenaikan upah yang ada di Jawa Timur. Oleh karena itu, kami meminta kepada Pengadilan Tinggi saat mengambil keputusan merupakan hal yang terbaik yang harus diberikan dan memihak kepada rakyat. Karena yang merasakan adalah jutaan buruh di Jawa Timur. Oleh karena itu, kehadiran kami di sini adalah ingin memastikan kembali bahwasanya permasalahan kami yang sudah masuk, kalau kita lihat kemarin tanggal 9 September lewat SIBP-nya PT UN Surabaya dan sudah diberi nomor 132, kalau tidak salah nanti itu bisa segera untuk ditindaklanjuti. Karena apa? Karena putusan itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kami kaum buruh yang ada di Jawa Timur. Itu mungkin pembukaan dari kami. Ada beberapa hal yang nanti akan disampaikan oleh kawan-kawan yang ada di sini. Terima kasih banyak sudah diterima dengan baik oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha. Itu aja mungkin, silakan Bung Jajuli atau dari UN yang Udin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sangat saya hormati Bapak Wakil Ketua PT TUN Surabaya dan juga Pak Panitra dan juga mungkin Majelis Hakim dan juga rekan-rekan semua pada siang hari ini. Wabil khusus juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman kepolisian. Kami dari DPW FSPMI Jawa Timur sekaligus sebagai penggugat dalam perkara tata usaha negara ini dan juga di sini sebagai pembanding terkait dengan perkara ini juga. Ini adalah yang kedua kalinya pertemuan ini kami lakukan. Pertama, saya lupa beberapa minggu yang lalu di tempat ini juga kita beraudiensi dan diskusi. Selama ini kami belum pernah melakukan gugatan terhadap keputusan pemerintah, termasuk tentang upah minimum. Tapi ini kami lakukan, ya karena ini berbicara urusan perut ya. Mungkin bagi bapak-bapak uang 200.000 itu tidak ada artinya satu bulan. Uang 50.000 tidak ada artinya bagi bapak-bapak yang bergelimang dengan harta kekayaan. Tapi bagi kami, bagi keluarga kami, uang 50.000 itu sangat berarti. Kalau kemarin kami ada yang menantang untuk demo di sini, ya kami lakukan hari ini. Kami bisa mengeluarkan 100 kali lebih banyak dari ini, sama bisa lakukan itu. Kemarin tahun 19 kami tutup jalan sebagai peringatan kepada penyelenggara negara yang hari ini kami selaku rakyat kecil melihat negara ini dalam kondisi yang sangat kritis, yang sangat krisis ya. Krisis moral para pemimpin kita, krisis rasa kemanusiaan, bagaimana kemarin tragedi pembunuhan yang begitu banyak, meninggalnya di stadion, dalam tanda kutip apakah itu mati atau bagaimana kita nggak tahu, menyisahkan. Hari ini kita juga mengalami krisis keadilan. Penyelenggara negara trias politika hari ini kami tidak melihat itu fungsinya apa. Legislatif yang kami berharap, ya itulah cipta kerja diberikan kepada hadiah kepada rakyat. Pemangkasan hak, perampasan hak.
Eksekutif, inilah faktanya. Dengan gubernurnya, dengan segala keputusannya. Yudikatif hari ini kami coba dengan tata usaha negaranya. Pas, 3 penyelenggara negara sama sekali tidak hadir di depan rakyat. Pengadilan bagus dari sebuah gedungnya, bagus dari sistemnya, tapi keputusannya jauh dari harapan rakyat. Beda dengan dulu Rasulullah zamannya Sayyidina Umar, cukup pedang dan juga goresan tulang itu juga memberikan keadilan. Tapi hari ini dengan model-model cantiknya membuat sebuah ketikan-ketikan kalimat-kalimat yang halus, tapi putusannya sangat menyisat. Inilah yang kami rasakan bagi rakyat. Dan kalau ini terus-terusan, ya keadilan jalanan itu yang akan kami lakukan. Demonstrasi terus akan kami lakukan. Ya, kami akan terbuka umumkan itu. Kami akan lawan sebuah penindasan ini. Tanggal 12 besok kami juga akan aksi lagi di tempat ini ataupun di mana-mana. Ya udah. Karena mau apa lagi? Bernegara dengan cara apa? Saya coba baca salah satu putusan ini. Saya tahu kemarin sudah diputuskan pengadilan negeri sini. Bagaimanakah memutuskan UMK Jawa Tengah? Sama hari ini hakimnya. Cuma beda 1 orang saja. Ya kalau copy paste dan hanya paduan suara, lah buat apa pengadilan ini dibuatkan? Kalau keadilan itu tidak menyentuh kepada kehidupan rakyat masyarakat, lah buat apa pengadilan ini? Ini bukan kacamata kuda, ya. Inilah yang saya sesalkan. Kalau pengadilan itu hanya dibuat hanya sekedar untuk ada atau tidak ada. Lah buat apa pengadilan model seperti ini? Ya itulah kalau simbol dari sebuah keadilan. Kalau kamu tidak mendapatkan keadilan di tempat pengadilan, carilah keadilan dengan cara kamu sendiri. Di jalanan itu mungkin akan kami dapat keadilan. Coba ini kami baca salah satu putusannya. Hakim menyatakan bahwasanya putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut terhadap Undang-Undang Cipta PP nomor 35 tahun 2021. Logikanya cobalah. Saya juga sekolah ilmu hukum sedikit-sedikit, Pak. Walaupun saya buruh, saya juga sekolah ilmu hukum. Undang-Undang Cipta Kerja itu disahkan November 2020. Namanya Undang-Undang 11 tahun 2020. Beberapa kemudian dikeluarkanlah aturan turunannya, yaitu Februari 2021. Yang kita gugat ini yang digugat di MK ini 21 Undang-Undang 11-nya. Dan di saat putusan UMK mengacu kepada PP-nya, ya secara otomatis tidak mungkin kita gugat PP. Lah kok ini dibuat seperti ini? Ini hakim model apa? Pertimbangan hukum model seperti ini apa? Lah kalau ini nanti juga diiyakan oleh PT Tun, ya gimana ya? Logika hukumnya tidak masuk, Pak. Kita gugat itu Undang-Undang Cipta Kerja di saat diputuskan November 2021. Ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Februari kemudian, kurang lebih 4-5 bulan kemudian, dikeluarkanlah PP 36. PP 36 ini dijadikan rujukan untuk menetapkan UMK. Kan ngoten sih, Pak? Ya. UMK-nya nanti itu November 2021. Ternyata sebelum UMK diputuskan, dibatalkan dulu oleh MK. Kok menyatakan di sini ini tidak boleh berlaku surut? Loh, berlaku surut bagaimana? Sederhana, Pak, kalau kami membicarakan secara hukum seperti itu. Dan yang kedua, fakta empiris di lapangan. Jawa Timur itu ada 38 kabupaten kota, Pak. Ya, UMK-nya itu tidak sama. Surabaya 4,3 juta sekian. Ini orang Jember, ini ada orang Banyuwangi, ini ada orang Lamongan, ini ada orang Nganjuk, dan beberapa yang lain itu ada semuanya. Jarak antara UMK Surabaya dengan Jember, di sini ini cuma 2,5 juta, di sini 4,5 juta. Selisihnya berapa? 2 juta. Kok bisa kalau berdasarkan PP 36 yang Surabaya justru naik 75.000, yang ini 3 tahun tidak naik. Di mana rasa keadilan itu? Harga beras sama. Presiden Jokowi mengetok harga BBM seluruh Indonesia sama. Kok giliran upah kita selisihnya sampai sebegitu? Dan hakim pengadilan memutus dengan model seperti ini. Kemarin saya tanya waktu kita debat di PT Tun, kok model apa ini? Ya, inikah yang dinamakan keadilan?
Kami tidak bodoh-bodoh amat kok kalau mendalam putusan sampah seperti ini kami anggap ya. Kan aduh memalukan. Lantas kita harus bagaimana Pak? Lantas kita bagaimana? Masa selisih upah? Mohon maaf Bapak-Bapak ya. Sekali lagi, kelurahan kami selaku rakyat kecil. Di sebelahnya Surabaya ini ada yang namanya Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan. Timurnya sedikit Bapak. Kabupaten dikepung namanya Kota Pasuruan. Kota Pasuruan itu dikepung. Kotanya di tengah-tengah Pak. Kabupaten di sekelilingnya. Kotanya ini cuma 2,5 juta. Kabupatennya 4,5 juta. Hanya dibatasin dengan jalan raya saja upahnya itu sudah 120%. Lantas kita harus bagaimana? Keadilan yang bagaimana? Ngukurnya itu apa? Nah, hari ini kami minta kepada pengadilan. Bahkan pengadilan, bahkan pemerintah setelah kita tunjukkan faktanya Pak. Ini loh DPR dan gubernur berjanji, oke Mas tak revisi. Aku salah, ternyata tidak langsung ngomong seperti itu. Ini loh Pak. Setelah putusan UMK tak tanyakan. Loh kok seperti ini putusanmu? Hei gubernur, kok seperti ini? Akhirnya diskusilah di DPRD. Oke lah akan kita revisi dan seterusnya. Tapi sampai sekarang tidak direvisi. Terus kita itu tadi disampaikan di awal. Bagi kami uang 50.000 sebulan sekali lagi ya. Kenaikan kami itu bukan kenaikan 50.000 per hari enggak Pak. Ada yang ini loh Lumajang cuma naik 8.000 per bulan. Sebulan 8.000. Ini berapa tahun Jember enggak naik? Berapa tahun Tuban enggak naik? Berapa tahun itu Probolinggo enggak naik? Sampai bupatinya Pak, mohon maaf ya. Saya nggak ngerti dengan negara ini maunya apa. Nah, ini didetailkan Bupati Jember. Kasihan buruhku. Aku sebagai bupati sudah sepakat kok dengan pengusaha. Tak naikkan, kasihan 50.000. Loh, ini yang nggak masuk akal. Pekerja dan pengusaha sepakat untuk naikkan, didukung oleh bupatinya. Gubernurnya nggak mau. Loh ini yang kerja siapa? Gitu loh Pak ya. Saya tidak ngerti dengan negara ini. Tidak ngerti saya dengan pemerintah hari ini. Ini banyak bupati-bupatinya ini. Seperti Bupati Mojokerto, bupati yang lain, Pasuruan. Tak kasihkan semua kemarin ini. Nah terus kita mau apa? Yang kerja saya. Yang bayar pengusaha. Sama-sama mau menaikkan. Kok kamu jadi pemerintah melarang supaya tidak naik? Di mana logikanya Pak? Kami marah-marah seperti ini karena kesal Pak ya. Kesal. Kami coba lihat. Dilihat track recordnya. 10 tahun ke depan pernahkah kami melakukan hal seperti ini? Zamannya Pak Dekarwo pernahkah kami melakukan seperti ini? Kami minta upah itu yang adil. Kalau perusahaannya itu mampu, ya enggak masalah loh. Kenapa kamu melarang-larang? Tapi kalau perusahaan enggak mampu, ya kami sepakat kok enggak harus UMK penangguhan. Tapi ini kan dibalik-balik hukum sekarang hari ini Pak. Kami tidak tahu. Ini ada dokumen DPR, ada tanda tangan DPR, ada tanda tangan bupati. Tidak laku semua. Hari ini saya kemarin madul ke PT Tun. Ya jawabannya ya tadi itu. Ya karena undang-undang cipta tidak berlaku surut. Yang berlaku surut yang mana? Yang kita gugat itu pokoknya undang-undangnya. Ya secara otomatis kalau undangnya saja sudah cacat. Otomatis aturan turunannya. Aturan organiknya ya cacat, kan begitu sih Pak. Nah ini kok sampai seperti ini pertimbangan hakimnya. Nah hari ini kami membaca Jawa Tengah sama petunjuknya di sini Pak. Hakim 2 orang, hakimnya sama yang memutuskan. Cuma beda Pak ketuanya saja. Lah kalau ini hanya paduan suara, ya selesai. Beda kami dengan Jawa Tengah Pak. Pertama bupatinya, gubernur sudah mengakui salah dan berjanji akan memperbaiki. Yang kedua, bupati-bupatinya itu sudah meminta supaya dinaikkan. Ya, yang ketiga, kalau kami harus Jawa Timur ini harus memakai PP 36, kenapa kami yang di ring 1 ini tidak memakai itu? Nanti Pak ya. Di luar ring 1 ini yang harusnya sudah gajinya 4,3 juta, 4,5 juta. Harusnya sama lagi tidak naik kan kalau kata-kata lain seperti itu. Justru yang seperti ini. Seperti daerah-daerah yang upahnya 2 juta, 1,9 juta tidak naik. Kami yang sudah tinggi naik. Bisa dibaca di Google.
disparitas upah, kesenjangan sosial itu sangat tinggi hari ini. Saya nggak tahu, hanya ke pengadilan tinggi ini harapan kami, Pak. Ya. Sekali lagi, yang kami tuntut itu bukan uang jutaan, bukan uang 1,5 juta, naiknya bukan uang 500.000, bukan 300.000, bukan. Cuma naik berapa? Paling 20.000 per hari, nggak sampai. Tapi kok seperti ini gitu loh, Pak. Hari ini ditambah lagi dengan kenaikan BBM. Tanggal 12 besok kami turun jalan lagi, Pak. Siapa yang peduli dengan kami? Coba saya tanya kepada pemerintah, siapa yang peduli dengan kami? Hari ini transportasi naiknya di BPS gimana? 13%. Naiknya galu-galan semuanya. Sementara kalau upah kami tetap seperti ini. Siapa yang nombokin, Pak? Mohon maaf ya. Siapa yang nombokin? Ya kalau gajinya DPR, gajinya pemerintah, gajinya yang lain, tunjangannya sepanjang layangan. Kalau kami tidak ada, Pak. Ya hanya ini yang kita dapat. Nah kalau Bapak tidak peduli juga, tidak tahulah. Ya mungkin hari ini kami ada di posisi bawah. Tapi ingatlah, dunia ini berputar. Besok, tahun ini, tahun depan, tidak nutup kemungkinan anak Bapak juga yang akan jadi buruh. Dan itu akan merasakan hal itu. Pasti akan merasakan. Saya itu nangis kalau melihat seperti itu. Oh seperti inikah perlakuan negaraku terhadap kami? Seperti inikah? Makanya saya berharap sekali. Kenapa kami nuntut? Mohon maaf Pak ya. Kami nuntut itu yang konkret ya. Walaupun katakanlah pengadilan tinggi, pengadilan PT UN tidak bisa mengeluarkan angka. Ternyata kemarin alhamdulillah DKI Jakarta berani kok mengeluarkan angka. Tidak hanya memerintahkan, saya perintahkan ini dibatalkan dan mengeluarkan putusan yang baru. Kalau hanya seperti itu Pak, mohon maaf sekali lagi. Banyak kan terkesan putusan pengadilan tata usaha negara ini hanya putusan yang banci. Tidak pernah digubris, kan gitu sih Pak. Ini urusan perut sekali lagi ya. Kenapa kami nuntut sampai angka? Ya biar azas keadilan dan azas manfaat dari sebuah putusan pengadilan benar-benar dirasakan oleh rakyat, masyarakat. Gitu Pak. Ya. Karena putusan yang kapan hari sama seperti itu. Lihat Gorontalo, lihat di putusan Lampung. Iya, dibatalkan putusan gubernur dan memerintahkan untuk dikeluarkan putusan baru. Lah kalau putusan gubernurnya yang baru hanya Rp1, Rp2, Rp10, ya buat apa? Sekali lagi, hadirnya MK suatu contoh. Bisa mengeluarkan norma baru. Itu yang kami pandang. Adanya kemajuan hukum. Nah tapi kalau hari ini sekali lagi, besar harapan kami kepada PT TUN ini untuk memberikan rasa keadilan. Kami gagal dengan berjuang di legislatif. Walaupun hanya mendapatkan seperti ini. Kami berjuang berdiskusi dengan gubernur. Berkali-kali saya berdiskusi dengan gubernur Pak. Berkali-kali saya terbuka di sini. Ada teman polisian juga. Ya hanya melahirkan janji dan janji seperti ini. Sementara anggota kami tidak makan janji Pak. Hari ini terus keluarganya. Kelaparan dan seterusnya. Mungkin itu ya sedikit yang saya sampaikan. Tentunya kami semuanya sudah kami sulahkan dalam ini. Kenapa kami demonstrasi? Biar kami tunjukkan kepada publik. Ini loh yang terjadi di negara ini. Kami sudah terakhir kalinya ini. Berjuang di saat di eksekutif gagal, di legislatif kami gagal, di yudikatif inilah harapan kami. Pintu-pintu terakhir untuk mendapatkan sebuah keadilan. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan, Mbak Eka ataupun dari Mbak Masudin, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.